Kita akan masuk pada berita yang pertama. Dua pemain timnas Indonesia ini resmi dicoret Sintayong jelang Piala Asia 2023. Elkan Bagot akhirnya menghadap Sintayong di Turki. Cuekin kekalahan telak timnas Indonesia dari Libya. Dua kiper calon naturalisasi timnas Indonesia. Nomor 1 lahir di Mataram. Dua pemain timnas Indonesia ini resmi dicoret Sintayong jelang Piala Asia 2023. Dua pemain timnas Indonesia ini dicoret Sintayong jelang Piala Asia 2023. Sekadar diketahui, Rabu tanggal 3 Januari tahun 2024 sebagai batas akhir bagi seluruh tim kontestan Piala Asia 2023 untuk menyodorkan 26 nama kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Arhan Fikri berpotensi dicoret karena di lini tengah timnas Indonesia terdapat nama-nama beken seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Mark Klok, Adam Alis dan Ricky Kambuaya. Sementara Hoki Caraka diprediksi kalah saing dari Dimas Drajat, Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan. Lantas, kenapa bukan Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam yang dicoret? Mengingat dua pemain ini tidak dimainkan meski duduk di bench pada laga kontra Libya kemarin. Elkan Bagot akhirnya menghadap Sintayong di Turki. Cuekin kekalahan telak timnas Indonesia dari Libya. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot akhirnya tiba di TC Turki pada Selasa tanggal 2 Januari tahun 2024. Elkan Bagot tiba di Turki pada Selasa malam atau setelah timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Libya di laga uji coba. Bek Ipswich Town jadi pemain terakhir yang bergabung TC Timnas Indonesia di Turki sejak tanggal 20 Desember tahun 2023 lalu. Kini, skuad Timnas Indonesia telah lengkap berkekuatan 28 pemain. Hanya Sain Patinama yang menjenguk ibunya di Belanda belum terlihat di sesi latihan, Rabu tanggal 3 Januari tahun 2024. Tampaknya Sain masih dalam perjalanan menuju Turki lagi. Sementara Elkan sudah terlihat bergabung di latihan pasca kekalahan telak timnas Indonesia dari Libya. Hari yang bagus, kondisi lapangan juga baik, kata Elkan Bagot dari laman PSSI. Rekan-rekan yang lain juga dalam kondisi fit. Saya siap untuk Piala Asia nanti, tambahnya. Meski timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Libya di laga uji coba, Elkan Bagot tak khawatir. Dua kiper calon naturalisasi timnas Indonesia, nomor 1 lahir di Mataram. Keduanya berpotensi memperkuat Garuda karena memiliki darah keturunan Indonesia. Seperti yang diketahui, saat ini PSSI tengah gencar untuk menaturalisasi para pemain keturunan Indonesia. Cara itu dilakukan untuk memperkuat pasukan Sintayong secara instan, mengingat ada agenda besar yang harus dilakui timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Dua, Maarten Paes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi sedang mendekati Maarten Paes untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Beredar kabar, Maarten Paes akan tiba di Indonesia pada Januari tahun 2024. Dengan begitu, timnas Indonesia selangkah lagi diperkuat Maarten Paes yang mentas di klub Major League Soccer, FC Dallas. 1. Emil Audero. Berbeda dengan Maarten Paes, Emil sejauh ini terlihat belum tertarik untuk membela timnas Indonesia. Alasannya sederhana, kiper yang sedang dipinjam Inter Milan dari Sampdoria itu masih memiliki harapan untuk dipanggil timnas Italia. Ya, Emil yang lahir di Mataram.
Indonesia tapi besar di Italia itu memiliki kans yang cukup besar untuk membela Gli Azzurri. Ia pernah memperkuat timnas Italia kelompok umur, dari U15 sampai U21. Hanya tim senior yang belum memanggil Emil Audero sama sekali. Dengan usianya yang sudah menginjak 26 tahun sejatinya ia sudah semakin sulit untuk bersaing mendapatkan tempat sebagai kiper timnas Italia. Namun ia tampaknya masih bersiker untuk tetap mengincar posisi tersebut.